Assalamualaikum. Mohon ibu kumaha. Ini Alin nelfon ibu. Mohon kieu nya teh abdi kawitna Alin ikut campur karena ieu sanes urusan abdi. Mohon. Soalnya ieu kapungkur nuju Rizky Masian artos ka Haji Agus abdi teu terang, sama sekali teu terang. Kela. Nah, mantap abdi karena dulu saya tidak tahu, sekarang saya pun tidak mau tahu. Tadinya abdi gitu. Ya. Tapi kurantaran teteh duka saha Rizky apa teteh tuh ngawe-awe ka abdi. Jadi teman-teman, ini ada ibu-ibu yang teriak. Tetangganya Kang Deddy ya, kita sebut tetangganya Kang Deddy karena kejadian ini di Subang. KDM kan Lembur Pakuan itu di Subang ya. Anggap saja ini tetangga ya. Walaupun bukan tetangga banget atau satu daerah, satu kampung, satu lembur gitu bukan. Ya bisa saja beda kecamatan kan. Tetapi ini kejadian di Subang. Ibu-ibu ini teriak meminta tolong kepada Kang Deddy Mulyadi yang intinya mudah-mudahan teriakan beliau, permintaan tolong beliau ini sampai pada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Coba tidak berlama-lama teman-teman, coba mari kita cek saja di sini ya. Silakan. Mohon ibu kumaha. Ini Alin nelfon ibu. Mohon kieu nya teh abdi kawitna Alin ikut campur karena ieu sanes urusan abdi. Mohon. Soalnya ieu kapungkur nuju Rizky Masian artos ka Haji Agus abdi teu terang, sama sekali teu terang. Kela. Nah, mantap abdi karena dulu saya tidak tahu, sekarang saya pun tidak mau tahu. Tadinya abdi gitu. Ya. Tapi kurantaran teteh duka saha Rizky apa teteh tuh ngawe-awe ka abdi. Iya tadi kok ada disusulan. Kenapa ngasih nomor teteh tanpa bilang dulu, tanpa izin dulu? Itu etika itu, nggak boleh kayak gitu ngasih nomor. Sekarang kamu tanggung jawab tuh. Si Rizky sekarang nge-WA terus ke Teh Nung. Nggak ada urusan dengan Teh Nung tuh, nggak ada urusan. Itu dengan Mang Agus urusannya. Kenapa sekarang jadi ke Teh Nung nge-WA-nya? Tapi kan Pak Haji suami ibu penginten bu. Tapi benten urusan Nana karena tidak tahu saya dari awal. Kenapa ini dekat padahal? Harusnya bilang dulu ke saya. Di WA, bohong Bu Haji tidak tahu tentang pasar. Demi Allah, saya tidak tahu waktu ngebangun pasar, sedikit pun saya nggak Ya tahu. itu urusan ibu sama Tapi Bapak Haji kenapa ya. bilang di situ di WA-nya, bohong Bu Haji kalau nggak tahu urusan Ya pasar. soalnya karena suami saya dulu pernah lihat ibu ke pasar, berarti Ke tahu pasar, lah. hari ini ke pasar. Tapi awalnya saya nggak tahu dia Iya, ngebangun berarti pasar. kesini-sininya ibu tahu. Ya tahu, tapi kan Iya. saya nggak tahu awalnya. Ya tahu urusan pasar, tapi saya nggak tahu detailnya apa. Tahu dia ngebangun pasar, semua tahu orang karena ngelihat semuanya ke situ. Iya, ya sekarang mah itu kan urusan ibu sama Bapak Haji. Ya iya, makanya Oh. udah itu urusannya dengan Pak Haji. Iya iya, Silakan. tapi Saya di mah sini nggak mau sekarang tahu. Pak Haji itu udah mempermainkan suami saya. Ya Bu. ada urusannya dengan Iya. saya mau ke polisi mau apa Iya, silakan. Saya iya, nggak mau iya, tahu. makanya suami Tuh, saya. saya sekarang sama saya dibintangin tuh nomor pengancaman-ancaman itu. Iya biarin karena emang Ancaman saya bisa pidana kan tuh. ya nggak apa-apa Bu, karena di situ Iya. juga bukan pengancaman Iya. buat ibu, Ke tapi saya itu. suami saya itu sama Jelas, suami ke ibu. saya. Pak Haji Agus suami ibu. Suami saya tapi urusannya beda. Iya, masing-masing berarti kalau saya. Pak Haji Agus ada masalah, ibu juga bakalan ke bawah banget. Nggak Bu. ada. Karena ibu itu tidak mempunyai hati, tidak berperi kemanusiaan Bu. Anak saya sekarang pada sakit Bu. Saya tiganya Bu. Saya juga sangat punya anak. Saya lagi nguliahin anak tanpa biaya dari suami. Saya sendiri. Mana hati nurani ibu mana? Hah? Anak saya sakit Bu. Kamu punya Tiganya anak saya sakit Bu. Kamu punya Anak saya kecil Bu. Haji Agus setiap hari kembali lagi di rumah saya Bu. keluar ini rumah saya. Ini rumah saya. Kamu mana-mana di dalam rumah saya. Ibu bisa enggak? Hah? Kamu Ibu marah-marah bisa di enggak dalam punya rumah hati saya? nurani? Di sini ada uang orang tua saya Bu. Kamu marah-marah Mana di suami rumah ibu? saya. Keluar. Mana suami ibu? Tuh di belakang. Mana? Di belakang. Ajak ke sini. Saya nggak sini ke belakang. Ajak ke sini. Sana. Di luar. Di sini. Kamu urusan Ibu. dengan suami saya. Ibu Keluar. ajak suami ibu di sini. Ibu sama suami. Kamu. Ini Iya, rumah saya. Kamu Oke, keluar. oke, saya Kamu keluar. ngerekam. Iya, iya, di sini ada rekaman ibu sama suami ibu ada masalah sama suami saya dan keluarga saya. Ayo, Pak.
Ini masa di dalam rumah marah-marah ke Siapa yang marah-marah duluan? Siapa yang marah-marah duluan? dalam rumah? Siapa yang marah-marah duluan? Ibu semua sudah pada tahu. Dia Haji Agus itu sudah berjanji sama suami saya tiap hari. Anak saya sakit sehingga tidak sengaja biar saya viralkan sekalian. Saya tuh orang nggak punya digini-gini sama orang yang rumahnya tohaga, orang yang berpendidikan seperti ini, nggak punya hati nurani ibu sama bapak. Anak saya tiga-tiganya sakit, Bu. Mana hati nurani bapak sama ibu? Kalau di sini nggak ada uang orang tua saya yang sudah masuk puluhan juta ke bapak. Saya nggak berani seperti ini, Bu. Saya nggak mau tahu karena saya Karena ibu, suami, istri sama bapak Haji Agus, keduanya harus tahu, Bu. awalnya saya Gimana nggak mau tahu ibu istrinya Bapak Haji? Bapak Haji cuma ngasih janji-janji kepada saya. Apa ibu? Saya kan mau kekerasan sama saya. Saya naikkan, Bu. bukan kekerasan, itu kamu nggak sopan itu. Nggak sopan gimana? Ibu sopan nggak sama saya? Pakai video-video. Ibu sopan nggak sama saya? Ibu ngerti nggak? Kamu juga ngancam-ngancam. Macam apa? Betul. Macam apa? WA itu. Karena ibu itu istrinya Bapak Haji. Kamu ngancam. Bapak Haji janji setiap hari gini gitu. Suami saya mau naikkan ini kasus ke atas, otomatis ibu bakalan ke bawah-bawah. Sok aja sih. Iya, makanya karena ibu nggak punya hati nurani. Silakan. Anak saya pada sakit tiga-tiganya, Bu. Masih pada kecil. Sekarang suami saya belum ada penghasilan lagi dikarenakan merantau di pasar Haji Agus. Berapa puluh juta, Bu? Sampai sekarang. Kemarin jadi hari Selasa, hari Jumat, juga hari Kamis. punya anak. Ya terus apa urusannya? Saya lagi ngulik. Anak saya sakit, Bu. Tahu nggak? Anak saya sedang sakit. Tiga-tiganya, Bu. Anak saya yang kembar sama yang bungsu. Ya iyalah saya marah. Ya udah, ibu selaku istrinya silakan berunding gimana ini ke depannya. Silakan. Dia udah dimana-mana sama suami saya. Ibu tadi yang nyuruh saya ke sini. Iya, silakan. Terus gimana ini ke depannya? Anak saya sekarang mau dibawa ke rumah sakit. Apa tanggung jawabnya sama bapak? Hah? Gimana tanggung jawabnya? Mana hati nurani kalian? Sesama manusia seperti ini. Apa-apaan ini? Maaf. Ya. Maaf ya, Bu. Ya, maaf. Ini urusan suami saya dan Bapak Haji. Tapi di sini, Ibu ini tadi saya masuk baik-baik. Ibu marah-marah. Apa sini. Begini. Silakan itu suami istri. Berarti iya, sengaja saya rekam. Ibu itu berpendidikan, punya hati nurani sedikit doang, Bu. Pada warga seperti saya. Orang di WA ngancam-ngancam. Ngancam-ngancam apa, Bu? Iya, Bu. Ngancam apa yang kayak gimana? Ngancam. Silakan sekarang panggil RT, RW, desa sekalian, panggil ke sini biar pada tahu. Iya, biar pada tahu, sok. Saya mau tahu aja gimana sekarang ini, kedepannya gimana. Duit orang tua saya di Pak Haji Agus tuh melok, Bu. Ya silakan urusannya. Sekarang urusannya gimana? Bayar utang dia tuh buat makan aja dari sana. Itu urusan bapak sama Haji, bapak sama ibu ya. Di sini suami saya tidak bekerja, Bu, dikarenakan apa pasar yang Pak Haji janjikan itu nggak ada. Sedangkan suami saya dimodalin sama orang tua juga udah habis puluhan juta, Bu. Kebayang nggak saya tuh anak banyak? Oke, coba menurut kalian seperti apa? Jadi kronologisnya itu saya baca nih ya di caption kontennya. Ini bermula pada tahun 2022, sekarang 2026. Berarti udah cukup lama ya. Kronologi, pada tahun 2022 awal Haji Agus membangun pasar Pujasera, Kalijati, Kabupaten Subang. Saya dan orang tua menyewa tempat di pasar beliau 3 lokal di depan untuk jualan kopi seharga 5 juta karena hanya sewa lahan. Di tengah saya menyewa toko seharga 10 juta per tahun dan di belakang saya menyewa lemparkan atau kaki lima seharga 5 juta. Namun disayangkan pasar tersebut mangkrak pembangunannya, entah ada kendala apa, saya kurang mengerti. Sesuai kesepakatan bahwa apabila pasar tersebut tidak sampai terrealisasi,
maka uang saya sepenuhnya akan dikembalikan. Sekarang saya nuntut hak saya setelah 3 tahun lebih. Awalnya, saya tidak melibatkan istrinya beliau karena saya pikir Pak Haji dapat menyelesaikannya. Tapi lama-lama saya kesel karena hanya menjanji-janjikan saja. Akhirnya istri saya inisiatif menagih ke istrinya yang seorang guru di SMPN Purwadadi. Tapi istrinya angkat tangan, tidak mau tahu urusan tersebut. Masa iya seorang istri tidak tahu kalau suaminya membangun pasar sedangkan bangunannya ada walaupun setengah jadi dan tidak beroperasi. Akhirnya terjadi argumentasi antara istri dan Ibu Haji. Istri saya di situ diserem dan diusir. Mereka seenaknya beralasan lagi fokus membiayain kuliah anaknya. Sedangkan kami hanya ingin hak kami kembali, tidak digubris. Padahal nominal uang kami tidak begitu besar dibanding kuliah anaknya. Kami sedang butuh untuk melangsungkan usaha dan kehidupan kami. Kami butuh untuk biaya sehari-hari kami, makan. Bukan seperti kalian yang enak bisa nguliahin anak, sedangkan hak orang lain kalian tidak berikan. Kembalikan uang kami. Bagi kami, uang lebih dari 10 juta itu besar. Bagi Pak Haji, mungkin kecil. Atau tidak berarti apa-apa. @KDM, Kang Deddy Mulyadi. Jadi, dalam hal ini KDM pun ditandai. Ya, kita perkuat aja. Mudah-mudahan bisa memediasi atau aparat setempat lah, ya, pihak pemerintah setempat, mau desa ke, mau tingkat kecamatan ke, atau bupatinya Subang, Bang Rey, turun, kasihan. Ya, apalagi kan kita mendengarkan teriakan bahwa anaknya yang 3 itu sedang sakit, memerlukan bantuan, pengobatan, uangnya merenan hanya itu-itunya. Dipakai modal itu pun menang minjem ti mertua anak, kan memang harga diri sih. Minjem ke mertua untuk dalilnya, kemudian ke depan ada tempat usaha, tetapi tidak jadi itu tempat usahanya, mangkrak. Ayo, mudah-mudahan sekali lagi ini bisa didengar oleh pemerintah daerah yang ada di sana. Dan mudah-mudahan karena ini Subang, tempat kelahiran KDM dan rumah KDM sekarang juga di sana, didengarkan oleh beliau. Ikut membantu memfasilitasinya. Jangan-jangan korbannya bukan satu, karena kan pasar. Beneran bukan hiji. Bisi oge deui aya oknum aparat yang terlibat. Karena membangun pasar, Pak. Bisi aya oknum pemerintahan daerah yang ikut terlibat. Karena sekali lagi bangun pasar dan mangkrak pembangunannya, ya, atau dibangunnya sama swasta, kita juga nggak tahu pasarnya. Tapi yang jelas problem ini mesti diselesaikan. Kasihan, harus didudukkan bersama, ya. Apalagi perjanjiannya bila tidak jadi itu pembangunan pasar, uang 100% kembali. Itu kan kalau memang perjanjian seperti itu harus tanggung jawab dong. Urusan istri Mang Agus tidak tahu menau, nah, itu memang rada aneh sih. Ya, kenapa? Suami istri, Pak, apalagi membangun proyek besar pasar, membangun pasar, masa majikan tidak hafal. Tapi seandainya memang tidak tahu, lalu ada masyarakat yang menagih ke istrinya, itu pun ya harusnya diwajarkan. Karena bagian dari rumah tangga. Dan merenan kalau pasar na jadi, lalu ada mendapat keuntungan, dinikmati sama semuanya. Sama istrinya, sama anak-anaknya, kan begitu. Tapi kulantaran boncos, berenan pasarnya nggak jadi, ya beban itu mesti ditanggung juga dong sama-sama. Kerugian, keuntungan mesti ditanggung bersama. Ya, tapi yang jelas kita tidak bisa menyimpulkan sekarang siapa aja yang terlibat di dalam ini. Tapi kita minta untuk pemerintah itu turun menyelesaikan problem ini. Kasihan masyarakat kecil yang jadi korbannya. Duit sakitu-kituna diinvestasikan, disewakan, lalu tidak jadi apa-apa. Kasihan.
Kita harus bahu-membahu, saling tolong-menolong sesama warga Jawa Barat, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia teman-teman ya. Oh, ini nyala nih belakang ini. Masuk aja, duduk. Jadi kita melihat dari bagaimana tadi permintaan tolong. Ini mudah-mudahan sampai kepada Gubernur Jawa Barat, karena mau bagaimanapun ini walaupun sangat kasuistik ya. Sementara tugas gubernur kan memang untuk menangani persoalan-persoalan universal, mengonsep dan mengimplikasikan tentang bagaimana sebuah gagasan yang telah direncanakan, dirumuskan oleh seluruh pihak pemerintah di Provinsi Jawa Barat. Karena beliau posisinya sebagai eksekutif. Tetapi kan secara moralitas pemimpin mau bagaimanapun adalah pelindung bagi setiap warganya. Ya, entah dengan cara apa KDM memberikan pertolongan, entah ya dengan kekuasaan beliau dalam tanda petik di Jawa Barat, itu mudah-mudahan bisa untuk membantu persoalan yang dialami oleh ibu-ibu tadi yang meminta tolong kepada beliau ya. Dan mudah-mudahan ibu-ibu tadi benar-benar merasa terbantu, bisa untuk kemudian mendapatkan haknya gitu ya. Jadi barangkali itu saja terlebih dahulu. Next time insya Allah kita bertemu lagi, ngonten lagi, bahas Jawa Barat, bahas Kang Deddy Mulyadi dan hal-hal menarik lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.